warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Rahmawati dengan NIM 235211176 dari MBS 2E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas luas ekonomi makro dan mikro. Dalam video ini nanti saya akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal dan bagaimana penerapan kebijakan fiskal di Indonesia pada saat ini. Pengertian kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Pihak yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan fiskal di Indonesia ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Presiden. Jadi tidak boleh sembarangan orang untuk ikut serta dalam membuat kebijakan fiskal ini. Kebijakan fiskal itu sendiri tentunya memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan kebijakan fiskal ialah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Hal ini untuk menjaga stabilitas keuangan, kondisi ekonomi negara, sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi suatu negara agar tidak terus menurun. Untuk poin yang kedua dari tujuan fiskal yaitu meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut mempunyai kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup di dalam bermasyarakat. Untuk poin yang ketiga ialah menjaga stabilitas harga barang. Nah, tujuan ini ada karena agar terjangkaunya harga barang bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebijakan fiskal ini ada dan dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak melonjaknya harga-harga barang di pasaran. Untuk poin yang keempat ialah mendorong investasi. Nah, ini perlu untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Nah, contoh dari kebijakan fiskal ini sendiri seperti subsidi BBM dan gas. Subsidi BBM dan gas ini sangat diperlukan oleh masyarakat dikarenakan dalam subsidi ini kebijakan fiskal bertujuan untuk memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi di masyarakat. Menjawab poin yang kedua mengenai bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia pada saat ini. Di Indonesia, kebijakan fiskal ini telah berhasil setelah mengalami masa-masa pandemi dan di Indonesia ini menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah krisis global. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo dalam pidato penyampaiannya keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun anggaran 2024 yang dilansir dari web presiden.go.id. Bapak Presiden Joko Widodo, beliau juga menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 tersebut dengan cepat dan baik. Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia secara konsisten dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi sejak akhir 2021 tetap berada di atas 5%. Hal tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Dari data yang dilansir dari web presiden.go.id, beliau mengatakan tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun
dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Dari data yang telah saya sampaikan tersebut, Bapak Presiden menilai pemulihan ekonomi di Indonesia ini cepat dan kuat telah berhasil membawa Indonesia masuk kembali ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atas di tahun 2022. Jadi kebijakan fiskal yang ada di Indonesia ini berjalan dengan sangat baik dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ekstrim pada negara Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam materi kebijakan fiskal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.